teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan nanti malam. Jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Serie A pekan ketiga sudah dimulai. Semalam Lazio bangkit mengalahkan juara bertahan Napoli. Dan Bolonya juga mengalahkan Cagliari 2-1. Begitu juga Atlanta, pemain baru mereka. Scamacca yang kemarin mau ke Inter mencetak 2 gol untuk kemenangan Atlanta 3-0. Dan pemain Inter, si Fabian yang bermain di Bologna, juga mencetak gol semalam, sahabat Bob. Nah, kita pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Fiorentina. Fiorentina bukan lawan yang mudah. Mereka juga sudah bermain 2 kali, menang sekali dan imbang 1 kali. Jadi selama Inter bertemu dengan Fiorentina 5 pertandingan terakhir, Inter memenangkan 3 kali, sahabat Bob, imbang sekali dan kalah sekali. Jadi kesempatan Inter untuk terus melaju supaya bisa terus menempel si melon, sahabat Bob. Nah, jadi memang kalau kita lihat bagaimana prediksi untuk nanti malam ya, memang kalau kita berbicara Fiorentina menakutkan kan? Mereka menakutkan. Tapi kita juga percaya dengan kekuatan Inter. Apalagi Inter sudah kedatangan Pavard yang kemungkinan nanti akan bermain. Tapi mungkin dari bangku cadangan. Begitu juga Klaassen yang akan bermain juga. Bermain dari bangku cadangan. Jadi memang kalau kita berbicara si Fiorentina ya. Fiorentina ini kan mereka punya pemain-pemain yang bagus. Mereka punya skema 4-2-3-1. Mereka juga banyak bermain di sayap. Jadi di sini akan banyak aksi antara sayap Inter dengan Fiorentina. Dan mereka menggunakan skema 4-2-3-1, punya penyerang tunggal, sementara Inter tetap dengan 3-5-2-nya. Kemungkinan line up-nya Inter juga sama dengan kemarin waktu mengalahkan Cagliari. Dan kemungkinan yaitu tadi seperti gue bilang, Pavard akan bermain dari bangku cadangan, begitu juga Klaassen. Kita akan melihat di depan tetap Inter akan menurunkan Thuram dengan si Toro, kapten kita, sahabat Bob. Di tengah kemungkinan Hakan, Mkhitaryan, dan Barella. Atau bisa jadi juga Mkhitaryan digantikan Fratesi. Nah, sahabat Bob, kita sedikit berbicara tentang Klaassen. Nah, ternyata Klaassen ini bisa dia di 3 posisi tersebut. Barella dia bisa gantikan, Hakan dia bisa gantikan, Mkhitaryan dia bisa gantikan. Nah, kemungkinan gini ya. Jadi memang si Inzaghi memang berencana si Klaassen ini akan ditaruh di sayap kiri, sahabat Bob. Jadi dia lebih condong untuk menggantikan Mkhitaryan, bukan untuk menggantikan Barella dan Hakan. Nah, ini juga akan menjadi rebutan ya nanti Mkhitaryan, terus juga si Klaassen. Tapi ya kita berharap juga Fratesi untuk bisa mendapatkan jam bermain ya. Bahkan kalau menurut gua lebih baik dia menjadi starter. Memang sih posisi dia kalau di timnas dia di posisinya Barella, terus di Sassuolo dia juga suka di kanan, tapi dia juga bisa bermain di kiri. Kita lihat nanti, sahabat Bob. Tapi bagaimana prediksi sahabat Bob nih untuk skor tadi nanti malam? Kalau gua yakin Inter menang. Memang tidak gampang, bisa aja Inter sih kebobolan. Tapi kita akan lihat lah. Karena memang ada 3 pemain Inter yang absen. Ada Sensi, ada Acerbi. Terus siapa satu lagi sahabat Bob? Si Sanchez sudah pasti karena masalah fisik ya. Acerbi, terus si Sensi itu kan memang cedera. Jadi kita akan tunggu aja, sahabat Bob, bagaimana nanti pertandingannya. Yang jelas yang perlu kita waspadai ya pemain Fiorentina ya. Salah satu ini ada pemain baru dia, Enzola, yang sempat kemarin diincar. Ini dia di musim kemarin belasan gol, mencetak gol ya. Terus juga ada Brecalo, ini juga berbahaya ya, Brecalo. Terus juga mereka punya Bonaventura, pemain senior. Jadi memang banyak ya. Terus Nicolas Gonzalez.
Mereka punya pemain-pemain bagus. Nah, kalau di belakang mereka masih punya Milankovic, ya, Christian siapa? Biragi ini juga bagus, mantan pemain Inter. Semoga sahabat Bob, ini akan terjadi pertarungan di sayap dan Inter, kalau kita bicara lini tengah, Inter memang yang terbaik di Italia sekarang, tapi semuanya akan terbukti di lapangan sahabat Bob. Jadi kita juga akan melihat debutnya Klaassen, terus juga kita akan melihat juga debutnya si Pavard sahabat Bob. Semoga ya sahabat Bob, jadi kita tunggu aja pertandingan nanti malam dan kita akan lihat seperti apa pertandingan nanti malam sahabat Bob, dan kita pasti berharap terus menang. Kenapa? Karena setelah pertandingan ini akan libur internasional, jadi 16 Inter akan bermain melawan Melon. Ini derby yang sangat panas, kita akan melihat karena rekrutannya juga luar biasa. Inter juga banyak, Milan juga bagus rekrutannya. Kita akan tunggu di lapangan. Nah, ini yang kemarin wawancara Inzaghi ya. Dia bilang bahwa rekrutan baru mereka ya sangat cocok saat latihan. Jadi tinggal diaplikasikan di lapangan. Kami tahu bahwa perubahan perubahan besar diperlukan, kata Inzaghi. Kami telah kehilangan beberapa pemain penting dan dalam perjalanan tahun kami kemarin. Namun pemain dengan kualitas yang sama telah tiba. Terus dia bilang, seseorang yang lebih berpengalaman akan membantu para pemain muda. Kita tahu ada Arnautovic, ada si Mkhitaryan, pemain-pemain senior ini akan membantu pemain muda. Benar sekali, termasuk juga Acerbi. Saya yakin para pemain akan menunjukkan determinasi yang sama seperti biasanya pada pertandingan besok. Kami tahu akan menghadapi tim yang hebat ya. Si Italiano juga telah melakukan hal yang luar biasa di Fiorentina, jadi ini tidak boleh dianggap enteng. Kami harus memastikan bahwa kami memulai dengan benar ya. Jadi kalau Inter bisa mengontrol permainan, terus menjaga intensitas, gue yakin Inter bisa menang sahabat Bob. Kami harus memiliki cakupan yang bagus di seluruh lapangan karena Fiorentina punya pemain-pemain yang bagus. Musim lalu kami semua ingat hasil imbang yang kami dapatkan, katanya. Musim ini kami memiliki grup yang sangat kompetitif. Dia berbicara tentang Liga Champion. Dan Salzburg adalah tim yang kuat dan Real Sociedad adalah satu tim yang terkemuka di La Liga memainkan sepak bola yang luar biasa. Kami harus memastikan bahwa kami siap ketika saatnya tiba. Ini untuk Liga Champion dan untuk nanti malam Inzaghi juga sudah mempersiapkan pemain-pemain pentingnya yang akan menghadapi Fiorentina. Semoga sahabat Bob ya dengan pertandingan nanti malam Inter benar-benar bisa menunjukkan bahwa mereka tidak salah merekrut 12 pemain sahabat Bob. Oh ya, gue sedikit update bahwa duo Inter Milan bisa dicoret dari skuad Liga Champion ya. Sensi yang cedera lagi, terus kemungkinan Christian Aslani juga tidak akan dibawa ke Liga Champion, tapi belum pasti ya sahabat Bob, karena Inter harus mendaftarkan 25 pemain ke Liga Champion. Bahkan sebenarnya di 7 gelandang Inter bisa didaftarin, cuman pertimbangannya berbeda ya. Kita akan lihat aja nanti sahabat Bob, karena ini keputusan ini semuanya ada di pelatih dan juga manajemen. Terus juga si Benjamin Pavard sudah memilih nomor 28, Klaassen nomor 14 ya. Jadi mereka sudah resmi memakai nomor mereka nanti di pertandingan yang akan diadakan sahabat Bob. Jadi sudah tidak sabar nanti gue mencoba akan live reaction dengan sahabat Bob bahwa pertandingan Fiorentina ini sangat penting supaya kita terus menjaga momentum menangnya Inter sahabat Bob ya. Bagaimanapun seperti yang gue bilang bahwa jadwal Inter sudah padat karena Liga Champions sudah menunggu. Nah kemarin sudah keluar jadwal Inter ya, bahwa nanti laga pertama Inter di Liga Champions akan melawat ke Spanyol sahabat Bob, akan melawan Sociedad ya. Terus jadi Inter juga akan terus ketemu dengan Benfica, terus juga ketemu dengan Salzburg gitu loh. Jadi ini ada jadwalnya, kita udah lihat bagaimana nanti. Semoga Inter benar-benar bisa terus melaju dan bahkan menjuarai Liga Champions. Karena kita tahu ya sahabat Bob bahwa pemain-pemain Inter sudah komplit, tinggal bagaimana Inzaghi ini meramu, bagaimana bisa
mereka saling bermain karena kita tahu bahwa cadangan-cadangannya Inter juga udah komplit. Jadi kita tidak seperti musim lalu, seperti yang selalu gue bilang bahwa di musim ini Inter walaupun masuk pemain cadangan kita tidak khawatir. Waktu ada RG5 kita khawatir kalau dia udah mau menggantikan siapa gitu loh sahabat Bob. Nah, sedikit gua update sahabat Bob bahwa kemarin ternyata Davy Klaassen ini Ausilio mengerjakan selama berbulan-bulan. Tapi kesepakatan selesai dalam satu malam. Ini hebat. Makanya kita ancukin jempol ya buat Opa dan Ausilio ya yang sudah membuat bursa transfer Inter begitu perfecto ya. Tinggal bagaimana seperti gue bilang bahwa kembali lagi di lapangan. Bagaimana Inzaghi harus bisa memuaskan para pemain dan bisa memberikan strategi yang mumpuni dan terus bisa menjaga konsistensi. Hanya itu, karena ini adalah lari maraton gitu loh. Davy Klaassen ini seperti gue bilang tadi ini pemain serba bisa dan juga kemarin ada yang nanya, sahabat Bob, Bung Bob ada ini nggak? Ada pemain striker baru nggak? Nah, si Klaassen ini musim lalu dia mencetak 10 gol. Jadi ya umpan-umpan dia juga bagus, gol-gol dia juga bagus. Jadi memang ini adalah gelandang komplit ya. Usianya menurut gua masih muda lah 30 tahun. Dia masih bermain sampai 5 tahun ke depan gitu loh. Semoga aja dia benar-benar bisa menyatu di Inter, apalagi ada Tigo Belanda ada di Inter. Ini bisa menguatkan kita. Jadi sahabat Bob, kita berharap semoga nanti di pertandingan melawan Fiorentina permainannya menarik, terus kita juga dibikin melihat sesuatu feature-nya Inter nih di mana nih nanti kalau kita melihat di ke depannya seperti apa. Itu yang paling penting. Nah, terus sahabat Bob ini ada sedikit dari mantan back Inter dan mantan backnya Fiorentina juga karena dia dulu kan pernah bermain di Inter, pernah bermain di Fiorentina, si Battistini ya. Dia berbicara di radio Firenze Viola gitu loh. Dia bilang begini, baik Inter maupun Fiorentina telah banyak melakukan perombakan skuad. Inter mengontrak Davy Klaassen, Viola membuat penandatangan lini tengah sendiri pada batas dalam bentuk Maxi Lopez ya. Maxim Lopez ini kan harusnya ke Inter kemarin kan, katanya begitu. Tapi Inter mengambil si Klaassen. Si Battistini mengatakan, saya mengharapkan pertandingan yang sangat terbuka. Ia melanjutkan Fiorentina selalu bermain untuk menang, mereka tidak akan bertahan dan berusaha mendapatkan sesuatu dari pertandingan. Battistini berpendapat bahwa Inter telah memperkuat skuad mereka. Saya melihat ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi keduanya. Inter telah merekrut pemain yang tepat. Dalam serangan, Fiorentina telah mendatangkan Enzola. Dia pasti akan memperkuat mereka di posisi itu sahabat Bob. Itu kata si Battistini. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga nih pertandingan ini benar-benar menarik. Yang penting Inter tetap semangat, kompak, membumi dan selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.